Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi untuk bagian berikutnya, masih tentang pengantar neural network dan deep learning. Di sini kita akan membahas bagaimana menerapkan neural network atau jaringan saraf tiruan yang sudah kita buat arsitekturnya atau kita sudah buat modelnya. Misalkan sebagai contoh permasalahannya adalah apakah saya akan lulus pada mata kuliah ini, ya. Misalnya modelnya adalah model sederhana, ya. Jadi model yang sangat sederhana, sebuah model sangat sederhana hanya dengan menggunakan dua fitur, ya, model dua fitur, ya. Model neural network dengan dua fitur atau dua ciri. Jadi maksudnya setiap instance atau setiap objek hanya mempunyai dua fitur saja, yaitu fitur pertama X1 yaitu jumlah atau banyaknya kelas yang dihadiri, kemudian yang kedua X2 adalah jumlah jam pengerjaan tugas, ya. Jadi di sini model neural network yang sederhana di mana inputnya, data-datanya, setiap instance itu hanya ada dua fitur saja. Kita lihat di sini ada dua fitur X1 dan fitur X2. Kemudian ini ada bulat-bulat, ya, ada bulat-bulatnya. Ada bulat-bulat menyatakan setiap bulat itu satu data atau satu instance, ya. Atau dalam kasus ini adalah satu mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa di sini, ada yang hijau yaitu dia lulus, ya, lulus di kelas jadi dari historinya ini ada yang lulus yang hijau-hijau ini dan ada yang tidak lulus, ya. Ya. Jadi di sini digambarkan dua dimensi. Karena fiturnya hanya dua, jadi kita pilih fiturnya dua supaya bisa digambarkan dengan visual dua dimensi seperti ini. Kita lihat, nah ini misalkan kita akan memprediksi yang di sini, yang dimana koordinatnya itu X1 4, X2 nya 5. Jadi jumlah perkuliahan yang dihadiri ada sebanyak 4 kali dan ada 5 jam yang digunakan atau dihabiskan untuk mengerjakan tugas. Ya, kemudian di sini apakah lulus atau tidak lulus, ya. Jadi tadi sudah disebutkan untuk data X1 4 dan X2 nya 5. X1 nya 4, X2 nya 5, ya. Untuk sebuah data di sini. Di sini kita lihat ada notasi superscript, ya. Notasi superscript seperti ini. Ini menyatakan bahwa data nomor 1, ya, data nomor 1. Kalau di tempat lain tadi di slide yang sebelumnya ada superscript juga, misalkan tadi ada W yang tebal kemudian 1, ini maksudnya adalah ini adalah layer. Kalau di sini 1 di sini adalah maksudnya adalah data pertama. Yang bedanya di sini kita lihat karena X-nya kecil itu artinya sebuah instance, ya. Kalau X-nya kecil atau hurufnya kecil atau sebuah instance, kemudian yang di atasnya di sini, yang superscriptnya di sini menyatakan instance yang nomor 1, ya. Jadi data nomor 1 atau instance nomor 1 itu mempunyai ciri, mempunyai fitur di mana X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 5. Kemudian setelah kita inputkan di sini ada 4 dan 5 untuk data
yang X yang pertama, kemudian dihasilkan output prediksinya yaitu Y itu angkanya adalah 0,1 ya. 0,1. Kita ingat bahwa Y ini adalah Y hat ini juga adalah bilangan real. Jadi prediksi di sini ini adalah output di sini adalah bilangan real. Bilangan real yang mungkin bisa negatif atau bisa positif. Kemudian kita di sini outputnya 0,1. Untuk data X1 ini di mana yang instance nomor 1 di mana X1-nya adalah 4 dan X2-nya 5, itu harusnya aktualnya Y-nya itu adalah 1. Artinya harusnya dia lulus ya. 1 itu lulus, kalau Y sama dengan 0 itu dia tidak lulus. Ini harusnya sebenarnya lulus ya. Tapi prediksinya 0,1. Jadi kalau prediksi itu bilangan atau angka real ya. Di sini 0,1 itu artinya tidak lulus ya. Jadi di sini prediksinya salah ya. Prediksinya salah. Ya. Mengapa prediksinya salah? Karena salah satunya adalah seperti sudah kita ketahui di slide-slide sebelumnya, di sini ada parameter yang berupa bobot ya. Ada bobot di sini, bobot untuk layer pertama dan ini matriks bobot layer pertama, kemudian vektor bobot yang layer kedua. Di sini masih belum dilakukan training. Jadi di model ini kita baru membuat arsitekturnya atau baru membuat modelnya saja. Kemudian parameternya yaitu bobot-bobotnya belum kita set, baru bobot-bobotnya itu ada di sini. WWW-nya itu ada ya. WWW-nya itu ada tetapi masih initial value-nya, masih nilai awalnya yang bisa antara ini misalkan berupa random. Ya, sehingga di sini prediksinya salah. Selanjutnya kita perlu ketahui untuk proses training ya. Jadi seperti tadi di slide-slide sebelumnya, di video sebelumnya, di slide sebelumnya ada proses forward. Jadi ini adalah proses forward. Kita ketahui X-nya, inputnya, kemudian kita dapatkan outputnya ya, dengan penghitungan antara X kemudian dengan W, kemudian ada fungsi aktivasi misalkan gitu, didapatkan outputnya. Selanjutnya untuk proses training kita perlu mengetahui loss ya. Ya, mengetahui loss atau loss itu sebenarnya adalah error. Mengetahui error ya, mengetahui error. Ya. Jadi loss dari sebuah network itu menghitung cost yang didapatkan dari prediksi yang salah. Jadi seperti ini. Prediksinya salah dan seberapa salah ini diprediksinya 0,1 padahal harusnya 1. Jadi di sini kita mempunyai fungsi loss, fungsi untuk menghitung error. Ini fungsi loss dinotasikan dengan L seperti ini, di mana kita membandingkan antara prediksi yaitu hasil dari output dari neural network dengan data yang kita masukkan yaitu data training ya. Kemudian dibandingkan dengan aktualnya. Jadi kita tahu aktualnya untuk data tersebut. Jadi kita tahu untuk data X1 seperti ini harusnya misalkan 1 ya. Jadi di sini akan kita bandingkan bahwa F
di sini ya, f x1 atau fxi secara umum. Kemudian parameternya adalah w. Ini adalah parameternya ya. Jadi parameter itu adalah w, di mana w itu adalah semua w baik itu yang ada di layer 1 maupun yang ada di layer 2 dibandingkan dengan aktual untuk i yang sama, seperti misalkan x1 dengan y1 dan seterusnya. Ya, oke. Jadi dibandingkan dua nilai ini. Ya. Di sini yang perlu kita ketahui, titik koma, setelah titik koma itu menyatakan bahwa ini adalah parameter, di mana parameter di sini adalah parameternya di sini adalah matriks ya, yang ada baik itu di W di sini maupun ada di W di layer kedua maupun di layer pertama. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan empirical loss ya. Empirical loss yaitu error atau loss yang secara empiris, di mana ini dibandingkan menggunakan seluruh dataset kita, yaitu seluruh dataset training, maksudnya seluruh dataset training dataset ya. Total loss-nya, jadi total loss artinya sebuah angka totalnya berapa, satu angka yang menyatakan loss untuk keseluruhan data training. Ya, karena ini untuk data training sehingga disebut dengan empirical. Ya. Ini dinotasikan dengan seperti ini, ya, di mana di sini w ini adalah parameter ya. Yang dikenal juga w ini dikenal juga dengan fungsi objektif ya, atau fungsi cost atau empirical risk. Ya. Di mana kita ketahui tadi di sini ada loss ya. Loss untuk sebuah instance, kemudian hitung untuk semua instance, untuk semua data training, di mana data training sebanyak n ya. Data trainingnya ada sebanyak n di sini. Ya, di sini ada sebanyak n, di sini ada 1 2 3 dan sampai n jumlahnya. Kemudian di rata-rata, di sini di rata-rata. Ini didapatkan satu angka yang disebut dengan empirical loss, yaitu total loss untuk keseluruhan dataset yang merupakan rata-rata dari masing-masing loss per instance. Ya. Di sini kita lihat untuk data pertama, di mana data pertama fiturnya adalah 4 dan 5, dihasilkan 0,1 padahal harusnya 1, sehingga ini salah karena prediksinya 0,1, ininya aktualnya 1 ya. Karena kita mempunyai threshold 0,5, di sini 0,5, artinya kalau di bawah 0,5 itu adalah dianggapnya 0 gitu ya. Kemudian yang kedua di sini contoh input yang kedua di sini. Ini 2 1 ya. Kita lihat di input, bagian input 2 1 x1 x2-nya, kemudian prediksinya 0,8 padahal aktualnya 0, maka juga salah. Kemudian untuk data yang ketiga, di mana x1, x2-nya 5 dan 8, ini prediksinya atau y-hat-nya 0,6, realnya 1, ini benar karena di atas threshold 0,5 itu 1, sehingga ini di sini adalah benar ya. Dan seterusnya yang sebanyak n, kemudian didapatkan loss untuk masing-masing. Loss untuk ini berapa, loss berapa, kemudian di rata-rata didapatkan empirical loss ya. Kita lanjutkan. Untuk menghitung loss ya,
untuk menghitung loss itu di sini menggunakan salah satunya menggunakan teori informasi, yaitu menggunakan entropi atau menggunakan lebih tepatnya lagi cross entropi. Jadi cross entropi jika output kita yaitu Y-hat ini adalah berupa probabilitas ya. Jadi di sini kita tafsirkan atau kita anggap bahwa ini adalah probabilitas. 0,1 itu adalah probabilitas. Artinya di sini yang fx ini nilainya antara 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 ya. Antara 0 sampai 1 yaitu probabilitasnya. Jadi kalau keluarannya adalah probabilitas, maka kita akan membandingkan antara probabilitas output prediksi dengan probabilitas yang aktual. Di sini kebetulan di sini adalah hanya 1 dan 0 saja. Kita menggunakan cross entropi, di mana cross entropi itu pada prinsipnya adalah aktual, di sini aktual, kemudian prediksi, jadi Y log Y hat ya. Y log Y hat ya. Kemudian plus 1 min Y kali log 1 min Y hat ya. Ya, ini adalah cross entropi seperti itu ya. Kemudian dijumlahkan untuk semua data training sampai n jumlahnya. Ini sampai n jumlahnya ya. Jumlahnya x-nya sampai n. Ya, dijumlahkan sampai n semuanya. Kemudian dirata-rata sama seperti yang bentuk umum slide yang sebelumnya tadi. Jadi sekali lagi ini untuk kalau outputnya kita hasilkan adalah probabilitasnya. Kemudian bila outputnya ya adalah continuous ya, jadi di sini adalah continuous ya, pilihan real yang continuous, artinya bukan probabilitas seperti yang sebelumnya, continuous real number, maka bisa menggunakan mean square error ya. Jadi menggunakan rata-rata dari yang pangkat di sini, mean square error ya. Kita lihat di sini contohnya untuk data yang sama, kemudian kita hasilkan, misalkan data pertama atributnya adalah atau fiturnya adalah 4 dan 5, X1 X2 nya 4 dan 5, dihasilkan Y hat-nya yaitu fx-nya di sini adalah 30, padahal harusnya adalah 90 ya. Jadi di sini kita lihat aktualnya, di sini aktualnya juga berupa angka-angka bukannya 01 dan seterusnya. Ada yang X2 dihasilkan 80 dan seterusnya ya. Kalau seperti itu, maka akan kita lihat bahwa kita menggunakan mean square error di sini ya. Ya, jadi tebakannya di sini kita bandingkan ya. Jadi sebenarnya tidak antara salah dan benar seperti ini ya, sebenarnya tidak salah dan benar seperti ini. Tapi bagaimana selisihnya? Jadi bukan salah dan benar seperti ini sebenarnya, tapi adalah selisihnya.
selisihnya. Kalau tidak sama persis berarti ya ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil ya, tidak biner benar dan salah seperti ini. Kita lihat ini adalah loss-nya ya, kemudian seperti tadi ini kita rata-ratakan, kita dapatkan di sini adalah objective function yang dimana kalau kita menggunakan TensorFlow, membuat program dengan TensorFlow, kita ada square ya, ada dipangkatkan kemudian di rata-ratakan ya, seperti itu. Jadi ada dua jenis, paling tidak ada dua jenis fungsi loss atau loss function. Kalau di sini adalah untuk yang outputnya yang continuous real number untuk regresi ya, seperti itu di bagian untuk forward dan loss. Kemudian akan kita lanjutkan dengan proses training yang selanjutnya, yaitu di